walaupun dominan yang ke kiri, kebiasaannya soalnya seperti ini, tangan yang kiri ada di atas, bahkan tangan kanan di bawah. Tapi kalau secara realitas lebih ke kanan ya, lebih suka yang otak kanan, lebih suka bermain kreativitas gitu kan, lebih suka main perasaan bukan main logika. Nah, tapi gak baper ya. Lagi sama kita berdua di channel Utati Otak. Hari ini kita akan membahas tentang otak kanan dan otak kiri. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kalian dukung kita terus dengan cara subscribe channel ini, kemudian kalian like, setelah di like kalian komen, setelah di komen jangan lupa share video kita ke seluruh media sosial yang kalian punya, dan pastikan juga kalian klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya biar kalian selalu update video terbaru dari kita. Oke, langsung aja kita membahas apa sih otak kanan dan otak kiri itu. Sebelum kita bahas secara detail antara otak kiri dan otak kanan itu apa, kalian harus tahu dulu kalau otak besar kita terdiri dari dua bagian, yaitu ada belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Kedua belahan otak ini mempunyai fungsi yang sangat berbeda tetapi tetap harus seimbang ya. Kalian tahu nggak sih sebenarnya otak kiri dan otak kanan memiliki struktur yang sangat kompleks. Akan tetapi banyak sekali teori modern yang sudah mengatakan bahwa otak kanan dan otak kiri itu memiliki peran yang berbeda pada masing-masingnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita akan membahas tentang otak kanan dan otak kiri. Disimak ya. Jadi otak kanan itu apa sih? Seperti yang digambar di belakang ini, kalian bisa lihat kan secara visual perbedaannya itu apa. Yang pertama, untuk otak kanan itu fungsi sebagai hal-hal yang bersifat kreativitas seperti seni, setelah itu musik, tari, dan berhubungan juga dengan emotional question. Nah, itu fungsinya dari otak kanan. Dan untuk ciri-cirinya otak kanan sendiri itu, biasanya orang yang lebih dominan dari otak kanan itu mereka lebih menyukai hal-hal yang berbau kreativitas, kebebasan, senang jalan-jalan, suka berpetualangan. Dan orang yang lebih dominan otak kanan itu mereka cenderung tidak bisa dikekang. Jadi saat mereka di sekolah biasanya mereka lebih menyukai mata pelajaran yang berbau sosial, kreativitas, dan public relation. Jadi mereka tidak menyukai pelajaran yang berbau hitungan dan sains. Dan sekarang langsung aja kita ke pembahasan mengenai otak kiri itu seperti apa sih sifatnya dan ciri-cirinya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang otak kanan, sekarang waktunya kita membahas tentang otak kiri. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata otak kiri ini lebih berfungsi dan lebih dominan berhubungan dengan logika, kemudian rasio, kemampuan menulis, dan juga membaca. Bahkan otak kiri ini menjadi pusat intelligent question, yaitu adalah IQ. Nah, sekarang bagaimana sih dengan ciri-ciri orang yang dominan terhadap otak kiri? Yang pertama adalah orang yang lebih dominan ke otak kiri itu senang dengan pelajaran yang mengandalkan logika, kemudian matematika, fisika, kimia, dan juga pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sains. Kemudian untuk orang yang dominan dengan otak kiri ini biasanya bekerja pada bidang penelitian, kemudian teknisi, akuntan, dan juga dokter. Bahkan dalam pengambilan keputusan pun orang yang lebih cenderung ke otak kiri ini mereka lebih memainkan logika daripada perasaannya. Dan ciri-ciri lainnya dari orang yang lebih dominan menggunakan otak kiri ini, mereka lebih disiplin, kemudian mereka berpikir secara teknis, dan mereka yang dominan dengan otak kiri ini menyukai hidup yang penuh aturan. Jadi maksudnya itu kehidupan mereka itu sudah teratur dan juga tersusun. Hari ini mau melakukan apa, besok mau melakukan apa, mereka sudah merencanakannya terlebih dahulu. Dan orang yang memiliki kecenderungan lebih dominan ke otak kiri ini, mereka ketika melakukan sesuatu harus melakukan perhitungan terlebih dahulu.
misalkan memilih barang lebih baik yang ini atau lebih yang ini, lebih mendahulukan yang ini atau lebih mendahulukan yang lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya otakers, kalian tahu nggak sih walaupun otak kita saling berhubungan dan mereka itu sulit dipisahkan, tapi manusia itu hanya memiliki satu dominan otak yang dipakai. Walaupun manusia hanya dominan menggunakan salah satu otak kanan atau otak kiri, tetapi keduanya itu sangat sulit dipisahkan. Jadi mereka itu saling berhubungan. Oke otakers, jadi otak kanan dan otak kiri itu keduanya sangat sama-sama baik. Antara kedua belah otak ini saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Namun sudah banyak sekali penelitian yang sebagian orang ini lebih menggunakan dan lebih dominan terhadap otak kiri. Kok bisa sih? Karena setiap orang mengalami jenjang pendidikan yang lebih banyak mengasah otak kiri. Jadi mulai kita sekolah dari jenjang SD sampai jenjang SMP, SMA, bahkan kuliah pun. Jadi ketika kita sekolah pun kita kan menggunakan otak kiri kita untuk belajar gitu kan. Jadi kenapa di penelitian itu dominannya sampai saat ini yang dipakai itu otak kiri, padahal keduanya harus saling seimbang. Jadi harus diasah antara otak kanan dan otak kiri itu sama-sama digunakan. Jadi kalau misalkan kalian lebih dominan ke otak kiri, kalian tetap harus mengasah otak kanan kalian dengan misalkan bisa bermain kreativitas gitu ya. Jadi kalian bisa nyanyi, bisa belajar menari atau apapun itu. Dan ketika kalian lebih dominan ke otak kanan, kalian tetap harus mengasah otak kiri kalian dengan lebih sering belajar tentang sains gitu, membaca kayak gitu. Nah, sekarang kita mau ngasih tahu salah satu cara yang biasanya dulu kita juga sering mainkan ini saat ya, sekolah. Jadi dulu bapak ibu guru itu sering ngetes siswa-siswinya tuh ngajak bareng satu kelas buat tes gimana sih menentukan kalian tuh lebih dominan ke otak kiri atau otak kanan gitu. Mungkin salah satunya yang masih aku ingat dulu waktu sekolah itu dengan mengepang tangan gini secara spontan. Dan ketika ibu jari kalian yang ada di atas nih, misalkan ini punyanya saya, ini ibu jarinya yang ada di atas itu berarti jari kiri ya? Dia jari kanan. Jari kanan berarti lebih dominan ke otak kanan. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan menyilangkan tangan, menyilangkan tangan gini secara spontan juga. Nah jadi kalian lihat kalau jadi biasanya kan orang menyilangkan seperti ini. Nah itu dilihat kalau yang ada di atas ini adalah tangan yang sebelah kiri, berarti kalian lebih dominan ke otak kiri. Tapi kalau sebaliknya ada yang kanan, tangan kanannya dari di atas, berarti kalian lebih ke dominan ke otak kanan. Tapi sebenarnya cara itu antara masih ini ya kurang efektif sih sebenarnya. Tapi kan karena dulu zaman sekolah tuh sukanya masih main-main gitu kan, jadi ayo main sama temen, kalian tuh lebih dominan mana gitu. Tapi itu harus spontan ya teman-teman, jadi nggak boleh dibuat-buat. Tapi kalau pun ini aku pun kalau yang ibu jari jari kiri yang ada di atas tuh aneh loh. Jadi emang udah biasa kanan di atas. Kalau aku sih gini kiri, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Ya itu dia. Ternyata ya walaupun dominan yang ke kiri, kebiasaannya soalnya seperti ini, tangan yang kiri ada di atas, bahkan tangan kanan di bawah. Tapi kalau secara realitas lebih ke kanan ya, lebih suka yang otak kanan, lebih suka bermain kreativitas gitu kan, lebih suka main perasaan bukan main logika. Nah tapi nggak baper ya. Oke otakers, itu tadi penjelasan singkat kita tentang perbedaan otak kanan dan otak kiri. Kalian juga bisa lihat nih ya, kalian lebih dominan ke otak kanan atau otak kiri dengan cara yang sangat mudah ini. Tapi tidak menjadi patokan ya. Itu bukan patokan yang pasti teman-teman. Jadi kalian bisa dilihat secara pribadi kalian sih, secara yang kalian rasain itu seperti apa, kalian lebih dominan yang mana. Seperti ciri-ciri yang tadi udah kita sebutkan tadi. Kalau kalian lebih suka bermain musik, tidak suka hitung-hitungan, itu berarti kalian lebih cenderung ke otak kanan. Tapi itu tadi semuanya kembali harus seimbang.
Jangan lupa untuk mainkan kuis, baca artikelnya di website kami di utaatiota.com, dan follow sosial media kita. Ada Facebook, ada Instagram. Nanti kita taruh linksnya di bawah ya. Jadi kalian jangan lupa terus ikutin kita. Dan yang pasti mainkan kuisnya ya di website kami, karena kita bakalan ngadain kuis yang berhadiah. Jadi ikutin kita. Pantengin aja terus ya. Biasanya ada di Instagram ya. Ya, nanti pengumumannya biasanya dari Instagram dan Ada di YouTube juga. Kalian juga pantengin terus YouTube kita. tonton terus video kita ya. Di notif ya, biar kalian tahu kalau ada kuis di YouTube. Oke, sekian dulu dari kita. Semoga bermanfaat dan salam dari Sabang sampai Merauke. Bye.